warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Angga dari jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menganalisis sekaligus membahas tentang kasus yang menjadi perhatian dunia internasional, yaitu perang saudara yang terjadi di Yaman. Perang ini mengakibatkan banyak sekali korban jiwa dari sipil maupun militer. Kerugiannya ditaksir miliaran US dollar, dan bahkan peperangan ini memicu banyak sekali krisis-krisis di Liga Arab atau di Timur Tengah. Apa yang mendasari atau terjadinya konflik ini dan bagaimana konflik ini dapat diselesaikan? Kita akan mencoba untuk melakukan analisis menggunakan pendekatan politik, yaitu pendekatan behavioral, pendekatan tingkah laku, dan pendekatan post behavioral, yaitu pendekatan pasca tingkah laku. Karena pihak pro demokrasi menginginkan bahwasanya pemerintah yang sekarang berkuasa ini turun tahta dan digantikan dengan sistem demokrasi yang baru, di mana memang dulu ketika awal mula konflik terjadi, bahwasanya Presiden Ali Abdullah ini telah berkuasa kurang lebih 33 tahun lamanya dengan hierarki kekuasaan yang absolut, di mana sistem pemilihan kepemimpinannya hanya dipilih melalui parlemen dan anggota perwakilan di parlemen. Bahkan puncaknya adalah ketika Presiden Ali Abdullah ini mencoba untuk merubah sistem konstitusi, yaitu dengan menjadikannya presiden seumur hidup. Pendekatan behavioral yang akan kita kaji selanjutnya adalah bahwasanya apa yang mendasari Arab Saudi ikut terjun dalam kasus di Yaman ini, sehingga Arab Saudi ingin menyelesaikan kasus perang saudara ini dengan lebih cepat. Yang pertama, tentu Arab Saudi merupakan leader of power di Timur Tengah. Arab Saudi menganggap bahwasanya dia harus turun tangan menyelesaikan masalah yang terjadi di kawasan wilayah Arab atau kita sebut dengan Timur Tengah. Selanjutnya, Arab Saudi menganggap bahwasanya ancaman akan terjadi di perbatasan mereka. Kenapa? Karena Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yaman, ditambah lagi dengan ikut campurnya Iran membantu pemberontak Houthi atau pemberontak pro kemerdekaan dari pemerintah yang sah, atau pemberontak yang pro akan demokrasi bergabung dengan militan Iran, sehingga Arab Saudi risau tentang apa yang akan terjadi dengan keadaan Liga Arab selanjutnya apabila Iran mampu memenangkan perang di Yaman bersama dengan tim pro demokrasi. Awal bulan April tahun 2022 adalah awal mula angin segar dari konflik yang berkepanjangan ini, di mana gencatan senjata ditandatangani oleh kedua belah pihak. Semoga gencatan senjata ini dapat berkelanjut atau bahkan mencapai titik temu di mana perang ini harus segera berakhir. Apa yang harus diselesaikan dalam perang ini? Bila kita kaji dengan pendekatan post behavioral atau pendekatan pasca tingkah laku, maka kita dapat mengkaji bahwasanya tuntutan-tuntutan rakyat tentang negara demokrasi ini harus direalisasikan oleh pemerintah, di mana memang negara republik ini harus berpasangan dengan sistem demokrasi yang utuh, di mana pemerintah harus memang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat adalah kepentingan tertinggi, atau rakyat adalah panglima tertinggi dari sebuah negara dan sebuah sistem pemerintahan. Pemerintah harus segera melakukan
pemilu atau pemilihan umum kembali untuk mengisi calon pemimpin yang baru, karena pemimpin pengganti Ali Abdullah ini masih wakilnya, yaitu Presiden eh, Abdurrahman, di mana ini masih terdapat bau-bau kekuasaan yang menyebabkan hati rakyat tidak dapat menerimanya, atau tim pro demokrasi ini tidak dapat menerima hal tersebut. Ideologi Syiah dan Sunni yang bertentangan di negara ini harus diselesaikan dengan sistem demokrasi multipartai, diwadahi dengan partai-partai ideologinya masing-masing, sehingga mereka dapat bertarung secara sehat dan argumentatif di kancah pemilihan umum, dan tidak terjadi pertentangan atau perbedaan ideologi ini mengakibatkan memulainya suatu pertentangan kembali, karena dapat diwadahi dan diserap serta mendapatkan kursi di parlemen. Selanjutnya pendidikan harus diutamakan, sekolah-sekolah harus segera dibangun. Arab Saudi harus membuka mata. Di sisi lain mereka melakukan invasi perang juga, tapi mereka juga harus membangun sekolah-sekolah, memberikan pendidikan. PBB melalui UNICEF harus segera memperhatikan anak-anak yang kekurangan gizi, anak-anak yang akan harapan hidup kecil. Atas nama kemanusiaan harus segera bahu-membahu menyelesaikan masalah ini. Masalah pangan harus diselesaikan dengan pengairan. Sistem pengairan harus segera diperbaiki, listrik harus segera dihidupkan kembali, jembatan harus segera dibangun untuk melakukan pembangunan ekonomi. Sistem ideologi politik negara harus dibangun berdasarkan dengan asas republik yang menjunjung tinggi demokrasi sebagai ideologi tujuan utama dari sistem pemerintahannya, sehingga rakyat benar-benar dapat terayomi. Karena kultur republik dengan presidennya absolut itu tidak dapat berjalan dengan baik, karena krisis yang berkepanjangan, krisis ekonomi, krisis di negara Yaman ini terjadi karena kegagalan pemerintah, korupsi yang merajalela, kekuasaan yang absolut yang mengakibatkan pemerintah tidak tersentuh oleh rakyat dan jauh dengan rakyat. Rakyat tidak dapat mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga rakyat hanya dijadikan sebagai ladang utama pengumpulan pajak yang tidak dapat mereka nikmati kembali. PBB dalam hal ini harus turun tangan menyelesaikan masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di Yaman. Arab Saudi tentunya juga harus andil bagian dalam mengawasi pembangunan kembali negara Yaman, karena Arab Saudi merupakan leader of power-nya Timur Tengah, leader of power-nya Liga Arab. Masalah ini harus segera terselesaikan dengan hal-hal tersebut. Analisis ini berdasarkan pada apa yang telah terjadi sebelumnya, yaitu behavioral, kemudian diselesaikan dengan post behavioral atau tingkah laku, sehingga Yaman ini dapat segera pulih kembali. Terima kasih, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis saya terhadap konflik di negara Yaman dapat memberikan ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya kita semua, sebagai salah satu bahan kajian untuk kita bersama bagaimana proses berjalannya konflik di Yaman dan proses solusi untuk mengakhiri konflik tersebut. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dan ada kekurangan serta hilap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.